gacor nih. Uangnya nggak tahu ya dari mana itu Dewa United itu. Dewa kan memang dananya lagi gede. Iya, dari kampung Dewa. Kamu Dewa apa tuh? Dewa petir. Sedangkan Persib kan kalau bisa mungkin paling buruk tuh imbang. Posisi back to back gini teh gitu. Lagi title race gini tuh. Yakin Jadi kalau ada di bawah tangan? bawa Di tangan, bawah tangan. bawa meja. Bawa tangan gimana nih? Bawa tangan. Kalau yang ngomong bawah meja mah, bawah meja ada laci. Laci, iya. Kalau di bawah tangan ada apa? Di dalam laci ada apa? Ada amplop. Itu kita sebagai bobotoh harus support Persib saat ini. Apapun kondisinya gitu ya. Apapun kondisinya. Karena harus diperkuat. Aing nu sok berkuat aing ke kalem ya anjir aing karena si sayang ka Persib ya orang. Aing tong nepi ka trigger karena oke sih. Tapi kalau nanti Cira main jelek, Wah, habis. Halo Sobat Mediocre, ketemu lagi ya bareng kita obrolan Mediocre, ngobrolin bola dengan analisa walaupun kita cuma masyarakat biasa. Sebelumnya taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wa faizin. Meskipun saya gak banyak salah. Gak banyak si salah. Tuhan banget tuh. Memang dia nggak akan bisa minal aizin karena kan Ciro bukan muslim. Iya. Iya, nggak Anti. akan bisa gitu. Itu mah salah naon pasti Cil, orang salah naon nggak kritik. Ya nggak yang salah, cuma Nggak kan ada yang salah. minal aizin mah. Nah, jadi mau punya salah mau enggak juga ya. Iya, minal Logikanya aizin. minal aizin. Yang salah tuh yang ngecaci maki saya di kolom komentar tuh. Kenapa salah? Apa salah? Pakai kata-kata yang tidak pantas. Contoh. Contoh. Kamu pernah baca emang apa Ya, gimana? anjing juga nu ngerti bola we goblok. Oh, Itu tidak pantas ya? Hah? Tidak pantas. Pantas. Tapi ya karena kita kan udah ada ya di judul YouTube kita mediocre ya. Jadi bukan analisis yang tajam kayak panit-panit Betul. top Yang score, baper. box to box ya. Kita mah obrolan tongkrongan di bawah. Jadi Iya, maka. Lucu naon deh. podcast. Nah, Aing kesalahan naon? Teu ngomong naon ya padahal. Di aing nu ngomen eta nu bakal baca Barca. So tau pisan ki. Aing perasaan teu ngomong naon, aing. Nah, Tapi mana masalah in frame. ini frame. Tapi aing teu ngomong aneh-aneh. Ya berarti saya nonton di video-video sebelumnya. Mana eta? Komen di video eta. Tolol. Karena karakter mana nge-scoreng berarti anjing. Tolol. Nggak ya, mungkin sebelumnya kita nggak full tim juga ya karena masih masih ada ada yang beberapa orang mudik. di luar kota mudik gitu. Apalagi kalau buat Bro Diki dia lagi di Tanah Suci dia. Sia goblok. Kerjanya berhubungan dengan tanah Berhubungan suci. dengan Tanah Suci. Lagi Gitu. Kang Nasir. Lagi minta tangan Bang Dodo. Just tip. Lagi just tip juga sih kemarin just tip parfum kayak gitu lah Bung Diki lah banyak lah pokoknya mah. Nah, Oh ya, kalau Bung Aldi itu dia lagi jajan-jajan THR dulu karena kebetulan HP-nya hilang. Tahu kenapa sih itu orang nggak tahu. Jadi pas meeting ya, Win. Iya, Win. Kemarin tuh orang tuh jadi milu. Kemarin itu milu ya pas meeting. Saya teh ini aing pas datang teh santai sih goblok. Santai marah coba. Datang apa aing leungit teh? Biasa. Tangan heula, Tapi tis begitu teh. tangan heula. Geus teu kudu we. Geus meeting heula we. Keke. Aing mun misalnya kelinget HP kitu nya hargana lumayan 8 juta gitu. Iya. Oh, iya? 8 juta. Kita nggak sebut merek cuman harganya Harganya memang 9 juta. yang lumayan. 9 juta. Aing sih lebih baik tinggal meeting Iya. 2 jam. Atau meureun si Aldi udah nyari meureunnya selama itu. Belum. Enggak nyari langsung. Nggak nyari, langsung. Gara-gara lagi di foto pakai Oh, jatuh. Headsetnya itu di Bluetooth. Oh iya bener. Jangan santai. Aing bunga aing meeting heula teh na. Si eta udah lanjut. Anjing. Anjing sih udah mikir. Heeh. Ih kumaha anjing gitu yang kesah setan mah hayang ya. Anjing. Udah semoga kita berdoa ya Bro Aldi Semoga dapat kegantiin. Gantiin, tapi kayaknya udah kegantiin karena WA-nya udah aktif lagi. lagi mudah-mudahan lah. WA-nya udah aktif lagi. Enggak, padahal dia ngomong belum kegantiin biar nanti banyak yang nonton nanti kegantinya dari Iklan kalian. nih. Iya. Mudah-mudahan ya. iya. Sponsor masuk. Ayo, Ini buat gantiin ini nih. Nah, ngomongin ini ya mungkin
kita nggak akan terlalu spesifik ke analitik ya, karena dua analitik itu sedang mudik gitu ya. Kita happy aja. Kita happy aja di sini karena kebetulan nanti di hari Jumat bakal ada match Persib Borneo lawan Persib karena kan di kandang Borneo ya. Dan sangat menarik sekali karena kenapa? Persib sedang berjuang untuk mempertahankan posisinya di puncak gitu kan. Dan kebetulan sekali Borneo itu yang kemarin membantu Persib mengalahkan Dewa United gitu kan. Nah, tapi ini pun gimana ya? Agak sedikit khawatir juga saya soalnya Persib itu sekarang lagi krisis striker gitu. Ada beberapa pemain yang absen lah, mungkin nanti dari Bung Hadi atau Bung Edwin ya, mungkin saya tahunya sih baru DDS ya sama kalau nggak salah Kastanir juga nggak bisa main ya Kastanir. Jadi intinya nggak ada striker nih. Ini kan cukup menarik nih, cukup menarik buat dibahas. Bakal kayak gimana nih nanti ngelawan Borneo? Mungkin dari Bung Edwin dulu nih. Jadi ngelihat Borneo ini kan match terakhir lawan Dewa ya. Di kandang Dewa kan itu tuh ya. Kandang Dewa Kayak Hirose menit 3 udah bisa cetak gol tuh dan bertahan sampai 90 menit. Nah, di situ posisi Persib diuntungkan banget tuh. Meskipun ada kartu merah. Ada kartu merah. Jadi tambah bikin Dewa nggak bisa menyamakan kedudukan ya gitu. Ngelihat komposisi Persib sekarang krisis striker yang tadi di-mention Bung Yudi bener. Kastanir, DDS, Klok mah lebih ke akumulasi ya. Akumulasi terus ya jadinya udah ditambah di Mas Derajat juga nggak ada dari awal gitu. Jadi sekarang tuh lawan Borneo akan jadi krisis striker nih buat Persib. Nah ini kemungkinan apakah sang maestro Ciro Alves akan digeser menjadi target man ya? Itu kayak waktu lawan apa sih? Ciro pernah di posisi nomor 9 tuh. Waduh lupa, jarang banget soalnya dia. Iya, tapi pernah dia sekali dia di posisi nomor 9 walaupun dia malah nyetaknya asis di situ. Iya. Nah, apakah akan posisi kayak gitu ya Ciro atau emang Bojan akan memasang Ferdiansah gitu? Zulkifli itu sebenarnya sudah rusuk. Tapi katanya kata si dokter udah aman di sana. Maksudnya bukan yang harus rest lama, tapi nggak tahu ya lawan Borneo bisa main gak nyaman. Cuman itu. Terus siapa lagi striker tuh? Si Lincah deh. Ferdiansah. Terus, Jidei. Rian Kurnia. Bukan Rian. Sih jadi itu. Bro, eta nu main di EPA. Aduh, anjing. Striker goblok. Anjing. Ya siapa namanya? Si Aji Kri. Apa? Striker gitu goblok. Enggak tahu kan Bojan mah ya. Nya sih, false nine tapi bisa. Gitu maksudnya apakah Aji Kri benar-benar akan dipakai karena benar-benar ya dia bisa jadi game changer sih menurut saya gitu. Posisi itu atau mungkin dia dipasang gantiin posisi Klok gitu kan nggak tahu juga ya. Target man tetap di Ciro, di kirinya Rian Kurnia gitu. Nah ini sih yang karena krisis Persib tuh diawalinya bukan dari striker aja gitu, dari belakang sampai ke depan. Dari awal kan udah mulai krisis ya, banyak pemain yang cedera. Jadi kita nggak bisa meraba-raba. Bojan kadang suka punya strategi tertentu yang soalnya kan kalau kemarin kan kita aduh kanannya siapa nih, gitu. Kirinya apa kan depan tuh udah stabil lah, kiri Ciro, depannya gitu, DDS atau Kastanir, kanannya Beckham atau siapa gitu kan. Kita cuma mengawang di tengah sama belakang. Back kiri kanan gitu kan, tapi kan kiri udah ada Zalnando sama Edo gitu kan. Nah sekarang tuh tambah striker nggak ada, iya kan kiri kanan keacak-acak gitu. Jadi ini template Beckham sama Ciro mungkin apakah akan bergeser, Ciro naik ke target man atau nanti di tengah ini akan masukin Rian Kurnia gitu. Jadi target man kan bisa juga dia tuh fleksibel juga gitu sebagai penyerang gitu kan. Cuman kalau dari kiper belakang sebenarnya Persib nggak ada masalah. Di tengah Klok mungkin akan di replace sama siapa? Kocijan kali ya. Kocijan, Adam Alis terus gitu. Nah itu duet itu mungkinnya di tengah. Terus sisanya ya karena main di Borneo ya bukan hal mudah ya main di Segiri gitu. Sulit banget walaupun apalagi ngelihat Borneo kemarin match terakhir menang juga gitu lawan Dewa. Jadi tantangannya mungkin gimana Bojan bisa memaksimalkan krisis striker ini nih. Ini kayaknya hal baru nih di musim ini ya. Karena krisis lini belakang, lini tengah, baik kiri kanan, flank udah bisa teratasi setidaknya nih. Sekarang striker nggak ada, Bojan mau gimana itu sih yang menarik bisa nanti lawan Borneo ini. Tanggapan dari Bung Hadi gimana? Nah, lawan Borneo sebenarnya mah ya baik kata Bung Edwin benar. Waktu yang sulit banget, pertandingan yang sulit bakal di siapa? Stadion apa namanya? Segiri yang dimana pemain Borneo teh dimain di Segiri si nu kasetanan anjing. All out pisannya. All pisan ngutet apa enggak tuh
sebelum mereka ke Segiri, Matius Pato tuh flop banget. Iya. Tapi ketika udah di Segiri, Balik lagi. dia udah bisa balik ke performnya yang waktu kayak kita ngeliat Matius Pato di 3 tahun yang lalu, ya kan? Iya. Itu makanya agak khawatir sih sebenarnya khawatir, tapi saya yakin sih Bojanodak Iya, bisa pasti. mengatasi itu. Cuman agak ngeri sebenarnya Win. Ini total yang sebenarnya yang absen total sebenarnya kalau dihitung itu ada 8 pemain. Pemain siapa aja nih 8 pemain? Jaldi. Kita hitung ya. Total Jaldi kiri. Derajat. Rahmat Irianto. David Da Silva, Gervan Kasanir, Mark Lok, Edo Ferbiansyah. Sama ini, Delapan. Dedi. Oh iya sama Dedi. Iya benar sama Dedi. Benar. Artinya sebenarnya bukan hal yang mudah buat Persib. Gila sih ini. 8 pilar mengerikan sih. Gila sih. 8 pilar mengerikan yang dimana Edo sama Ko gara-gara akumulasi. Ya. Akumulasi. Nah, kalau dibayangkan saya ya nanti di match nanti Persib bakal mengalami kesulitan sebenarnya. Kita lihat si striker di mana kita nanti bakal nggak tahu nih tadi Bung Edwin mikirnya apakah Ciro yang dicoba digeser ke depan. Malah saya kepikiran bukan Ciro udah oke main di kanan. Orang sih lebih setuju dia main di kanan lagi deh kalau usah kemana-mana. Oke. Kumis jadi cukur ya. Kumis Kumis jangan jangan dicukur. dicukur. Kita sih mafia banget Asli. Oke. Gawe banget. Nah, Kirinya kirinya tuh di Beckham. Etam ke di kiri. Tengahnya cobain si Tyron Delpino. kan, pasti. Orang mikirnya coba Tyron Delpino ya otomatis nanti di tengahnya bakal ada Adam Alis, Kocijan, Azikri meren ya? Azikri Atau kalau si siapa? Ahmad Agung ya? Mungkin ya? Nah, itu mungkin. Ahmad Agung kayaknya. Ahmad Agung. Cuman kalau dilihat Win, kalau kita ngomongin apa ya? Si Borneo tuh kalau kita lihat mereka sebelumnya mereka tuh jangan dikasih unggul duluan. Makanya Persib itu butuh gol cepat sebenarnya lawan Borneo. Kenapa? Kalau ketika mereka kasih unggul duluan, mereka tuh lebih nyaman mainnya, lebih enak menguasai. Dia tuh sebenarnya mainnya kurang lebih hampir mirip kayak Dewa United si Borneo, cuman masih indah Dewa United sih. Tapi cuman dia versi sebelum ada Dewa United yang kayak sekarang, Borneo duluan yang main indah tuh sebenarnya di Liga Indonesia ya. Nah, artinya kolektivitas di Borneo tuh nggak usah diragukan lagi. Nah, ini yang antisipasi Persib gimana caranya? Persib kan terkenal jago serangan balik nih. Nah, pas banget lawan Borneo tuh tim yang kolektifnya bagus, ball position. Nah, Persib tuh yang menunggu. Nah, itu kan yang keinginan Persib kan. Artinya kita lihat apakah Persib bisa memanfaatkan itu dengan ketidakadaan David Da Silva, Gavin Kasanir. Artinya kita berharap lebih dengan kecepatan. Jadi udah ngeliatnya kecepatan semua nih. Nggak ada nih pemantul lagi, nggak akan ada nih. Mungkin di sini saatnya Etam dan Ciro tuh harus bisa-bisaan. Iya, betul. Iya, jadi karena- second line benar-benar second line banget. Iya, karena kan betul tadi kata Bung Hadi, nanti ketika Borneo menguasai bola, kesalahan sedikit, Ciro sama Etam tuh itu udah harus bisa manfaatin kesalahan itu. Dan kalau Edo gantinya siapa? Ya pasti siapa lagi? Janlando yang kita tahu bertahannya agak kurang, tapi dia bagus di sisi menyerang kan. Nah, artinya gimana caranya ya Janlando ini nunggu nih gitu, nggak usah permainan kayak yang mereka yang sering dia mainkan. Artinya coba saran sih, karena dia bakal head to headnya sama si Siran. Anjing itu mengerikan. Cepet banget itu. Cepat, ini pemain cepat. Kalau nggak Siran, Terence kan. Kayak Hirose kalau saya ngelihat di line up yang terakhir lawan Dewa. Oh, kayak Hirose Kayak Hirose sakuan sih. Orang feelingku jangan nomor, tapi kalau Siran berat. Dia punya kecepatan dan juga akselerasi yang bagus kan. Nah, kalau misalnya pengganti Klop udah jelas tadi ada banyak banget, ada Ahmad Agung, ada Kocijan. Nah, tapi saya harap Adam Alis sih di sana gitu, tempatnya si Klop tuh. Kenapa? Persib butuh gol cepat Orang berharap Persib gol cepat karena kalau kita mainin kita nggak main gol cepat, kita bakal digempur habis-habisan ya. Namanya kalau tim udah digempur ya udah banyak banyak peluang yang dihasilkan dari Borneo. lama-lama 5 peluang bisa jadi 1 gol gitu ya. Persib kalau misalnya seenggaknya ketika Persib udah unggul, kita mau main high defense pun nggak peduli, yang penting menang kan. Sedangkan ngambil poin di Borneo itu sulit. Nah, itu makanya kita orang harap sih Bojan coba
puterbalikan otak orang yakin si eta pinter. Iya, makanya Si botak eta pinter bisa orang yakin. Aing pinter. Nah, orang berharap ya mainkan yang tidak ketebak. Betul, iya, nah ketebak. itu. Artinya ya coba aja orang ngomong kan itu ya coba kayak tadi Azikri dicobain. Nah, kayak gitu. Kan nggak tahu nih. Sudut price line up gitu ya. Ya si Borneo tuh nggak tahu biasanya kan Borneo pasti nonton dulu like. Match sebelumnya pasti kayak siapa aja sih startingnya, kayak gimana cara bermainnya. Nah, ketika berubah, nah itu yang bikin bingung Borneo sebenarnya. Iya, kayak gitu. Ya, tapi jangan lagi ganti Bedoya sama siapa lagi. Itu pelajaran berharga bisa. Berharga. Nah, jadi ya intinya Persib bakal kesulitan sih. Cuman kalau misalnya dilihat Persib bakal bicara banyak juga, cuman kesulitan. Sulit. Pasti apalagi dengan istilahnya DDS itu tidak dipungkiri ya. DDS itu menjadi salah satu kunci untuk istilahnya pencetak gol Persib gitu. Walaupun dia waktu itu hanya bermain 17 laga tapi dia bisa menorehkan hampir 10 gol gitu kalau nggak salah, baru 17 laga loh gitu kan. Jadi tanpa ada DDS pun kelihatan lah peluang DDS itu bisa memanfaatkan sedikit ruang itu menjadi celah gol. Seperti contoh lawan Persija. Kita semua nggak expect loh itu bakal ditendang seperti itu gitu kan. Gitu kan. Nah, itulah bukti ketajaman dari DDS. Dia tidak banyak menyentuh bola tapi sekali menyentuh bola mematikan gitu. Dan Persib terakhir ketemu Borneo tuh menang. Di Bandung kan? Di Bandung 2-1 gitu kalau nggak salah. Itu 1-0 ya? Lupa orang. Pokoknya menang kok. Menang. Masih striker si Borneo tuh masih Leo Gaucho aja. Iya. Ya kan masih si Leo Gaucho Si eta. Saya tuh orang yang Persib aja. Tapi isunya Persib pemain JDT ya? Iya, katanya ada pemain JDT. Nanti kita akan bahas sesi bursa transfer ya menjelang akhir musim. Karena kayaknya pergerakan bursa transfer ini klub-klub sekarang mulai lebih terbuka sebelum musim berakhir. Benar. Karena mulai ada rebutan nih, gitu. Udah ngelihat kalau musim dulu mah musim berakhir baru cari gitu kan. Rebutan aja sama klub-klub lain. Sekarang ada Dewa juga yang lebih gacor nih uangnya, nggak tahu ya dari mana itu Dewa United itu. Dewa kan memang dananya lagi gede. Iya, dari kampung Dewa. Kampung Dewa apa tuh? Dewa Petir. Kampung Dewa. Iya Dewa Petir. Nah terus terakhir menang Persib tuh pertandingan terakhir. Terus kalau dari total pertandingan 24 kali bertemu Persib itu Borneo menang 7 kali, Persib menang 12 kali, serinya 5 kali. Artinya Persib sebenarnya di sini unggul secara statistik ya, secara head to head unggul. Sebenarnya Persib itu unggul segala-galanya sebenarnya. Ya cuman ya jangan terlalu ekspektasi tinggi ketika sekarang pemain Persib lagi banyak problem. Itu sih mau kalau pemain Persib lengkap, Lekri Segiri di mana ge eta sigana beak sih tim. Nah, ini makanya menariknya kalau tadi bahas DDS ya, musim ini itu sebenarnya bukan musimnya DDS Dia dari kemarin kan cedera itu gara-gara padahal awal datang latihan setelah libur lebaran tuh, apalagi sebelum lebaran mana-mana aja. Cuman nggak tahu ya kambuhan di ankle-nya kan kemarin dilihat sama ada fotonya dia dikasih perban es gitu ya di bagian kakinya gitu. Itu sebetulnya bukan cedera yang karena pertandingan kan gitu ya, karena training. Bener. Entah itu kesalahan. Nah, itu kayaknya bukan musim DDS, musim ini tuh sayang banget gitu. Banget, dan isunya dia tuh bakal ada yang tertarik termasuk Borneo pengen narik DDS ke bisa jadi. Nah, dan banyak pemain Persib yang diisu-isukan mau diambil. Artinya di sisa pertandingan ini ya orang masih positif Persib bisa back to back. Makanya bagi ya contoh kayak Ciro musim terakhirnya maksudnya tahu dari mana ya? Maksudnya ya buktikan gitu. Ini pertanyaan siapa tahu sisa match ini kita bikin sejarah bareng-bareng meskipun entah musim depan gak bersama Persib lagi, seenggaknya mereka udah jadi udah jadi legend lah, back to back gini mah udah betul. Artinya hiraukan musim depan yang bakal kayak buktikan. Nah terutama untuk ya kayak yang diisukan muka keluar kayak Ciro, David da Silva, meskipun itu valid. itu valid. Si agen pemain ya, banget. Maksudnya itu buktikan gitu. Nah, jangan disayangkan gitu David da Silva yang kita butuh di sisa 8 pertandingan lagi. 8 pertandingan.
sisa ada pertandingan lagi cedera gitu. Cing sayang banget gitu. Iya. Tapi kalaupun sekarang Bojan dan tim official pelatih yang lain juga udah konfirmasi bahwa banyak pemain yang cedera yang akan kembali lagi setelah Borneo. Bener. Tapi lucu. Iya. Ketika baik lagi, baik juga yang cederanya. Kan anjing. Iya. Gitu. Sial banget gitu. Walaupun kayak Rezaldi gitu ya, nanti akan balik lagi dan disiapin lawan Bali gitu kan. Iya. Terus kayak Dimas Derajat Rek nanya ya kawan ada berdua ya. akan Rek nanya kawan ada berdua ya. Begetan guys. Q&A Aku deh. misalnya Jaldi udah kembali. Mana yang mending milih Jalan Nando atau Jalan Jaldi? Enggak. Kalau Kembali dengan kondisi yang seperti di awal atau fit. Anggap fit. ya kan butuh adaptasi ya pemain teh gitu. Saya malah ngelihatnya kalau dia di comeback pun dia pasti akan jadi pemain pengganti ya gitu. Tapi kalau saat jadi pemain pengganti menjanjikan lagi, ya salah milih jadi Hanusa lah. Gila experience-nya udah top banget. Karena yang sekarang menuju back to back ini experience mental yang harus dibutuhin. Betul. Kayak sekarang kan bisa aja nih misalnya kalau saya jadi pemain Persib lihat pemain lain cedera kan bisa aja mental anjir kumahanya angke lawan ini, kumahanya angke itu tuh bisa berpengaruh pemain muda gitu ya, pemain yang mentalnya kurang ngelihat pemain atau pemain andalannya cedera di timnya gitu. Bisa turun sebenarnya mentalnya gitu. Tapi gimana cara mengangkat aing tetap percaya diri tanpa DDS pun, tanpa striker pun. Nah, itu tuh penting. Mana Dis? Mana Lamun urang udah milih air Edo, air Jaldi. Dulu jangan dong. Ente, tapi kan kalau itu ya maksudnya orang teu bisa pemain keren KB ya, ente orang teu bisa ngomong eta pilihan Bojannya teu bisa. Tapi kan maksudnya tetap orang kudu ningali eta siapa permainan teh cocok teh jeung permainan Bojan kan gitunya. Karena mereka itu bagus gitu kan. Contoh lah kayak dulu Kambuaya bagus tapi kan tidak cocok dengan strategi gitu kan. Gitu kan. Sekarang cocok padahal. Iya, tapi kan sekarang bahkan di timnas bagus lagi Super sub pisan. Nah, tapi untuk saat ini orang masih milih Edo. Untuk saat ini. Orang pun sama, orang lebih ya, karena Edo yang udah bawa Persib sampai masih bertahan di posisi 1, coba Edo sampai akhir gitu. Makanya ketika mungkin banyak opsi nanti ya, bisa Edo nanti ditarik jadi wing dan nanti antara Jalando atau Rezaldi nanti kan. Rezaldi bisa dikananin aja lah bisa sih. Yang kurang sektor kanan. Ya, soalnya tilu itu canggih anjing. Tilu itu canggih ya. Semuanya punya crossing bagus. Canggih. Iya, makanya bisa nggak sih ke kanan aja lah gitu kalau nggak mau ada pesaing. Eta sih pesaingna Lord sih, mana eta agak sulit. Itu lebih susah ya karena mungkin dia bagian dari kerangka tim masa depan Persib. Jadi bagian kanan ini seperti tidak tergantikan ya. Tapi dia ada isu doang dan baper Yakob Yancet. Wah, cur, kalau emang bener gua saya terima ya. Itu isu yang bisa terrealisasikan ya, kurang. Kalau dilihat dari tim yang sekarang dia huni gitu ya. Nah, kita mau juga seperti Ridwan lah. Walaupun jauh. Bukan head to head. Pengganti hand yang jauh di luar ekspektasi kan jeung saha paling deket aja jeung CNN kualitasna. Yakob mah kieu tah. Tapi ya saksikan. Walaupun kita juga nggak bisa ngejudge hand-hand ya karena 3 pertandingan terakhir oke juga, bukan yang bikin blunder, bikin apa. Dia masih bisa nge-backup apa cuman yakin dia kumaha. Cuman apakah nih udah libur panjang gitu kan? Dar opor. Dah rendang lo bating. Ngomong dugem tuh sih. Kayak gitu kan nggak tahu ya seorang hand karena kadang kalau emang dugem bukan bulan puasa. Bro. Kan nggak cuma di klub. Klub malam itu bukan orang buat muslim juga. Iya sih. Bisa ke Ya. Bali. Ada yang tahu. Ya ini mah ini aja. Obrolan aja. Obrolan mediocre aja. Mediocre aja. Cuman ya tadi kalau ngelihat head to head ya di bagian hand ada Leo Guntara gitu terus Peralta gitu ya. Leo Guntara bakal head to head sama si Ciro. Iya. Nah kayak gitu. Mundi kanan ya Ciro mundi kanan asumsinya. Nah kita kayak gitu. Tapi kalau lihat dari statistik lawan Dewa terakhir di sisi kanan Borneo juga bener-bener main bagus gitu. Kanannya siapa sih, Bin? Ini si Nambu.
Keju Nambu. Terus Peralta kan dia pakai 4-4-3-3. Peralta parah Nah, itu maksudnya itu main hand nih. Tapi orangnya karena kan ketika Dewa ngelawan Borneo, saya kan salah channel ya. Saya jadi melihat pertandingan itu kan waktu di grup kan kamu. Nah, orang wajar orang gitu kan. Tapi memang orang lihat main Borneo sih etos kerjanya sih orang. Yang salutnya. Itu Dewa udah mainnya edan-edanan banget, tapi memang etos kerja pemain si Borneo tuh bener, walaupun sisa satu di depan nih, yang satu ini tuh susah diambilnya anjir. Siapa saya lupa lah nama strikernya. Itu udah bertahan nyisa ini lari nih, susah itu. Jadi mereka tuh memang etos kerjanya sangat tinggi kemarin tuh. Nah, takutnya Persib intinya bukan kalahnya pemain gitu, tapi mental itu diuji banget, apalagi di tadi Sigiri. Nah, dan itu juga dia mental, dan juga si Borneo teh pengen, nggak tahu, kayaknya dia lagi ambisi ngalahin tim-tim yang dari papan atas gitu. Biar kesandung gitu. Cuman kayak orang baik lagi ini tuh sebenarnya Borneo tuh tim kesukaan Persib banget. Jadi Persib tuh nunggu Borneo tuh kolektivitas gitu. Ini kesukaan Persib banget sama ini tim, cuman Persibnya kurang fit ini. Orang jadi agak khawatir gitu. Artinya ya potensi kalahnya aya di match ya gitu. Potensi kalahnya ada. Malah agak gede. Orang mikir agak gede. Ya, artinya ketika nanti kalah, kita jangan terlalu terlalu benar-benar anjing mana butut anjing kieu. Kalau anjing ieu orang ngasih 8 poin keneh. Masih 8 poin keneh di sisina. Versi jagi kamari elek gitu maksudnya. Malah orang mau ngasih tahu aja untuk ke Boto sekarang match ini tuh bukan orang underestimate ya ke Persib, tapi orang harus bisa menilai gitu kan dari segi pemain sekarang tuh gimana. Persib bisa draw aja tuh udah bagus banget buat di match ini menurut orang gitu ya. Makanya orang agak kalem kunaon. Orang karena nothing tulusnya. Persib ini match krusial. Masa 8 match yang krusial, orang enggak boleh nge-trigger dulu nih. Betul. Bukan aing diserang sama salah satu PT di sana ya, enggak bener. Aing enggak sama. Enggak takut juga orang, maksudnya orang ini lebih respect ke Persib ini geus betul. Orang kudu ngajaga si dari sisi internal sama eksternal lah. Eksternal itu orang gitu. Makanya ini pesan nih buat Boboto atau pemegang media sosial apapun. Ini di 8 match krusial ini semua kita dukung aja dulu. Entah strateginya Bojan kayak gimana, permainannya ada pemain jelek juga. Ada pemain jelek kayak gimana. 8 ya? 7-8 sih. 7-8 antara 2 itu loh. Ya pokoknya antara 7-8 lah. Kita nih harus benar-benar saat ini warga pendukung Bandung ya, mau itu Boboto semuanya. Support aja dulu. Jangan ada yang ngehujat atau gimana. Wah, ke Shenhen main kieu, wah, ke kiperna sih. Jangan. Jadi mohon untuk supportnya aja lah. Ini kita semua berharap Persib back to back di sini. Belajar dari Patrick Kluivert tadi kemarin. Dihujat Indonesia. Meskipun 1-0. Harusnya 2 sih. Karena 3-4-3 sekarang beda. Terus aduh jadi pengen ngomongin timnas. Gak usah. Ini bajunya baru. Dapat kiriman dari Expo. Makanya itu ya. Terus kalau ngelihat dari klasemen ya, si Borneo kan 5 pertandingan terakhir itu tadi saya lihat 5 pertandingan terakhir 3 menang 2 kalah. Maksudnya fluktuatif juga, dia menang kalah bukan yang strike menang 3 pertandingan naik turun gitu. Tapi kalau dia bisa menang lawan Persib nanti di hari Jumat, dia bisa masuk Big Four. Nah, mungkin Big Four nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa, tapi dalam hal ini mungkin di beban. Si Borneo benar-benar baik, menang baik, imbang baik. Sedangkan Persib kan kalau bisa mungkin paling buruk tuh imbang. Posisi back to back gini teh gitu. Lagi title race gini tuh. Jadi kalau ada di bawah tangan. Bawah tangan. Bawah meja. Bawah tangan gimana? Bawah tangan. Kalau ngomong bawah meja ada laci. Laci. Iya. Kalau di bawah tangan ada apa? Di dalam laci ada apa? Ada amplop. Amplop buat ngirim buat nampung CV betul. CV pemain bola yang mau masuk ke Dewa. Nothing tulus pokoknya Borneo mah bebannya ada di Persib, intinya gitu aja. Berarti kalau Nothing tulus Persib ke bantai anjing. Iya, makanya ini. Makanya gini nih. Posisi Borneo tuh yang
kalah nggak kenapa-kenapa menang bagus gitu kan. Nah, gitu. Jadi nya nggak sih, mana nama kasarnya tersandung oge dan mual nyeri gitu. Nah kalau Persib di sini jatuh sakit kan lumayan gitu kan. sakit. Nah makanya itu kita sebagai bobotoh harus support Persib saat ini. Apapun kondisinya gitu ya. Apapun kondisinya. Karena itu Aing nu sok berkuat aing ke kalem ya anjir aing karena si sayang ka Persib ya orang aing tong nepi ka trigger kan oke sih. Tapi kalau nanti Ciro main jelek, Wah habis. Nggak boleh kayak gitu. Tadi janji apa? Support dulu sampai gitu, Habis Bang. tuh Borneo sama Ciro. Iya. Habis tuh Borneo sama Ciro. Ulang kasih kesan terakhir Ciro. Kesan terakhir. mungkin nggak ya si Ciro bisa jadi best player gitunya, mungkin tuh ya. Karunya saya tahu Asisna mah Tyron kan. Di Persib Iya. Tyron. Nah, yang Tyron dengan gol kan ya. Sebenarnya Ciro tuh layaknya tahun kemarin, musim kemarin. Aduh sayang banget. Nah, Rivera-nya. Man of the eta musim terakhir na Ciro kasih lah. Kemarin masuk ini starting line up game week terakhir Iya, Ciro. iya. Best coach di Bojan. Iya lawan Semen Padang. Maksudnya bagus lawan Semen Padang maksudnya. Ya Allah, harus main Padang. Semen Padang pasti bagus. Padang itu terakhir Padang. 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 Terakhir Pas Padang. orang mukbang teh. Ya. Mukbang. Kan pas menang kita mukbang Padang langsung bahas. Orang kan di seberapa geus sabaraha tag sih tengah-tengah tag ya sama minggu aja. Iya. 2 minggu lah. Hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu. Makanya itu deh. Ya udah deh, aing intinya mah orang yakin Jadi prediksinya gimana? Gini. Oh. Ini kan tadi lanjutin dulu Bung Hadi. terjadi deh aing popo Nah, anjing. gini, ini kan memang berhubung ini kan berhubung waktu lah. Sekarang kita ngebahas ke perkiraan dengan pemain seperti ini, starting line up Anjir. menurut Bung Edwin dan Starting langsung line up. prediksi skornya. Kiper Kevin, duo back udah pasti ya Nick dan Gustavo Franca. Kirinya Zalnando, kanan Lord, The Hand. Tengahnya saya lebih pengennya DMF-nya jaga kedalaman Coach Ijan Betul. sama Ahmad Agung. Di tengahnya saya pengen Tyron. Di kirinya saya pengen Beckham, kanan Ciro. Nah, tengahnya depannya ini saya pengennya Azikri. Azikri saya mah pengen yang beda gitu. Berarti ada Malis nggak main tadi ya? Nggak disebutin. Oh, nya ada Nggak disebutin. Tadi cuma nyebutin Main Coach Ijan, Ahmad Agung. Oh iya benar. Sama Tyron. Bener. Main lagunya. Ada Malis sih, oh bener ada Malis. Ya jadi sok jadi tengahnya salah. Ahmad Agung take out. Karena saya Coach Ijan ada Malis. Sorry. tim ya, mantan tim oke. Iya. Terus dia lagi ini ada Malis teh musim ini teh kayak Firman Utina di 2014. Karena apa? Bawa kehangatan di tim, bagi-bagi THR, Nah, joget-joget, joget-joget. TikTok viral. Jadi bikin tim teh hangat. Nah, itu yang Ngajak bangunin sahur. Nah, itu ini dressing room baik karena adanya Adam Alis. Itu saya respect pisan. Dan sampai ada yang ngomong ya, disebut Adam Alis teh salah sih ngomong, oh si Sadil. Mana mah beda ketika Di di Persib. tim lain pas main di Persib tuh beda kelakuan mana. Kayak lebih happy. Iya. Ya. Mungkin- Ya iyalah gajinya lancar. Exposure tinggi. Exposure tinggi. Tapi anu salah nyebut kan Eka Ramdhani. Memang rada-rada satipe kan berarti. Tahu nggak ini siapa? Eka Ramdhani. Pada nama Alis tadi. Paling itu starting lineup dari saya mah Prediksi prediksinya skor. saya aduh Persib kemarin nggak ada striker 1-0 menang. Bismillah. 1-0 menang. Tetap saya percaya diri Persib bisa menang. Oke. Anjing. Dari Bung Hadi Ini pakai formasi bersebelah. 4-3-3 4 Baru 3-1-nya. 4-2 4-2-3-1. 4-2-3-1. Bener ya 4-2-3-1-nya. Berarti apa? Pakai 4-2-3-1. Oke. Kiper Gustavo Franca pasti kiper. Kiper Gustavo Franca. Enggak. Nick Wiper. Kuipers, Nick kiper. Gustavo Franca. Terus kanannya Hand mau gimana lagi? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Kakak? Kakang tuh kalau nggak salah tuh dia lah baru beres tunangan. Iya. Bener aja. Emang bener. Iya, tapi udah pira kue aja. Ya kanan ya Henan membuktikan mungkin 2 pertandingan Iya. terus. Kiri Zalnando. Jalando Pasti nggak ada lagi. ada opsi. Edo, Nah, kiper ya pasti Mendoza lah Sadei ya, Mendoza. Nah, dua ieu orang pengennya sepakat sih orang pengennya si apa ada Mali sama Coach Ijan. Coach Ijan. Nah, 4-2-3-1 ya. 4-2-3-1. Nah, 3 nah ya. Mane kan udah pasti kirinya kayaknya Jadi Beckham, etam, kanan Ciro kan, tengahna saha. Mane kayaknya tadi pengennya IMF-na lah. Ah, Si ini. bingung juga Dwin.
kalau misalnya kayak gitu ya. Iya, makanya mana kan pengen tadi Tyron jadi Tyron jadi false nine mana pengen pengen. jadi siapa? Aing ya udah mendingan ada balik tarik ke depan. Saya main siapa? Ahmad Agung. Oke, berarti Tyron false nine. Tyron false nine. Berarti tadi tuh ada siapa? Kanan Ciro, kiri Beckham. Iya benar kiri Beckham. Ini ada Malis. Depan Tyron. Jadi mau gimana pun juga Tyron insting gol halus. Cuman ya siap-siap aja babak kedua. Mungkin ya orang masih mikir ya kayak itu yang kurang pengen. Meskipun orang agak ragu ya kenapa. Dan Kurnia lagi ngebuktiin juga performanya juga lumayan. Nah, jadi sebenarnya ini abu-abu ya. Iya. Nu apal ya si Bojan rek Bojan ngapain semua. Cuman kayak orang kayak gitu karena Tyron mau gimana pun juga insting golnya bagus. Meskipun nanti babak kedua dia bakal turun si stamina-na. Ya yang penting cetak gol lah. Eta sih. Itu. Skor? Iya berat. Realistis we, Bro. Iya boleh hiji atau dua ya? Hiji lah. Hiji dua teh masalah iya bisa menang. Bisa. Emang selain prediksi ya ini kita mau kemungkinan. Lebih ke harapan. Lain ke harapan deh, emang dua pilihan gitu mah. Ya makanya orang bingung kan kalau misalnya orang ngomong menang ini kayak harapan ini. Iya, ya makanya logik aja. Misalkan mau kalah pun ya mau dihujat kok, botol dari kemarin prediksi. Anjing takutnya kalah nih. Pertanyaan berat banget ya, berat banget untuk sisa pertandingan Persib tuh yang paling berat lawan Borneo ya, hukul. Bali nggak susah? Karena di home ya. Anjing di home mah disikat atau. Tapi selama ini lawan Bali lumayan loh. Lumayan. Cuman orang yakin kebantai aja. Semenjak Persib terakhir ketemu sama Bali nggak pernah menang lagi Bali. Nggak pernah susah lah sama Persib. Ya lihat dulu komposisi pemain sih orang. Orang si Persib menang tipis, agak dramatis. Anjir. 1-0 di menit akhir atau enggak di awal sih bertahan. Golnya antara di awal sama di akhir. Nah, tapi mun orang agak beda nih justru dari formasi. Saha tuh Siro. Tyron. Orang boga aya feeling. Mulai. Feeling. Mendoza. Tuh, bener anjing. Feeling aya nu kieu. Ada Malis. Oh, ada Malis. Hampura, Bro, gitu. Hampura. Nah, orang ada yang beda tapi sedikit. Formasi kan tadi mah mana 4-2-3-1 kan. Mun orang mah 4-1-2-3. 4-1-2-3. Kocijan. Jadi tetapnya formasi di back mah itu udah nggak akan bisa diotak-atik lah. Orangnya sama lah. Nah, di belakang orang kayaknya 1 DMF deh. Kocijan. Depan Tyron sama Adam Alis. Kiri Rian Kurnia. Ya. Kanan Etam, depan Ciro. Mungkin mana masih expect Ciro di depan. Orang masih expect Ciro di depan karena nya realistis lah sahadeui gitu. Mau nggak mau anu punya hawa eta teh Ciro gitu untuk menarik pemain teh. Benar. Meskipun lu jelek. Iya, cuman orang realistis mun orang jadi bojan gitu. Karena selama ini kemarin pun Rian Kurnia udah dicoba terus main dari starting gitu. Jadi masuk akal juga ketika Rian Kurnia di kiri gitu. Dan ya kalau untuk skor mah sama sih, dramatis 1-0 itu menang dramatis 1-0. Ya mungkin justru saya mau feeling Tyron yang masukin. Tyron ya? Tyron. Saya emang gol-gol genting gitu. Karena Tyron teh kadang-kadang anjing keur kita tendangan bebas atau jadi gol lagi lain skema atau mah lain open play. Ternyata sih. Nah, prediksi Encen. Enggak sih Jeno. Nah, tapi pencetak gol acan Etam. Kiri. Meskipun aing agak ya, Persib lagi jago-jago set piece anjing. Iya, makanya orang yakin bukan dari open play ini gol. Ya, lagi jago-jago set piece bisa jadi keeper atau Franka bisa jadi gitu. Iya. Intinya mah saha nu ngagolkeun nanti menang anjing aing mah eta. Sebenarnya menang nanti lawan Borneo, wah kepercayaan diri gila sih. Nantinya akan lebih malah ngebalik jadi nothing tulusnya Persib di lawan Bali, lawan Malut, lawan Barito dan wah udah enak. Kata-kata orang ya. Kalau Persib sampai bisa menang besok lawan Borneo, back to back. mendingan tim lain udah kudu
mimpi untuk juara Liga Indonesia. Gak usah mimpi aja, gak usah mimpi. Persib tuh udah Pasti juara nih. udah pasti juara. Mana mau mimpi mau ngejar apa lagi? Udah nggak bisa dikejar Persib kalau besok menang. Gimana kalau ada tangan di bawah meja? Persib lebih kencang. Ada dewa petir. Persib Ya petir ngebantu. Persib nggak mau tahu. Aing tetap fight. Orang gaji gancar. Orang berduit lobat tuh sponsor dapat dari Allianz 1,5 triliun. Benar gitu Kayaknya. Kayaknya belum official tapi udah banyak usulan. Udah banyak official ya. Kita lihat aja. Orang yakin baik. Sekali Persib mah tuh anjing siapa yang nggak mau sponsorin? Artinya Persib tuh tim yang susah. Apalagi kalau bener juara terus main di AFC lagi. Waduh. Allianz Cilok, Bandung dan Stadium. Dan orang yakin target selanjutnya pasti AFC. Iya. Karena Bojan apalagi dong? Iya, harus dua Apalagi? juara, bro. Soalnya nggak ada Liga Samsung. Yang Indonesia sih. Pelatih siapa sih yang ngomong Dewa United tuh permainnya indah dilihat untuk ditonton, tapi Persib punya mental. Itu makanya intinya kalau Persib menang jangan sambil bermimpi untuk jauh-jauh untuk ngejar. Udah kasih aja pialanya langsung. Anjay. Kasih aja pialanya langsung. Langsung tuh di Samarinda tuh. Kalau bisa yang angkat pialanya orang pengen langsung bertiga tuh. Ya, mulai dari anjing. David Da Silva, Fantasi Ciro, liar. Klok ngangkat bareng-bareng. Karena terakhir guys ya. Karena ada sesuatu di akhir nanti gitu orang tuh. Mana tuh kalau dikit-dikit tuh akhirnya nggak ngomong terakhir. Ada sesuatu di akhir. Sekarang kan ternyata valid gitu anjing. Jadi yang mau musim depannya berangkat kemana angkat piala bareng-bareng dulu. Dah. Happy ending gitu ya. Ya oke lah. Jadi buat Bobotoh ya sekali lagi saya ngingetin gitu. Kita harus tetap support Persib karena insya Allah lah saya percaya sih ketika Borneo nanti bisa ditaklukkan back to back udah lebih mudah. Back to back udah di tangan lah. Saya pun percaya. Dan terus jangan lupa buat yang mau tahu update tentang Persib, nonton video kita, TikTok kita obrolan.mediocre, Instagram kita obrolan.mediocre, terus podcast kita di YouTube obrolan mediocre. Dan jangan lupa buat update di media cetak kita selalu update juga di Koran Gala. Bukan Bung Edwin juga suka adalah nulis di Koran Gala. Nulis. Ya, di Koran Gala, terus berita tentang Persib pun tiap hari suka ada di Gala Persib. Ini juga saya nulis deh. Nanti Bung Hadi nulis, tapi Nulis saya caption anjing. Berapa kan nulis? Pemain yang keluar di musim Bener sih ya. 2000. tulis ya. Nanti Tapi nggak apa-apa itu kan kadang jadi opini itu ya, bisa aja kalau berani. cetakan minggu depan lah mungkin enggak di akhir musim lah, di akhir musim. Nanti Bung Hadi bakal nulis ya. Nantikan aja. Oke, terima kasih. Selamat malam. Thank you.